Halo Sobat Kreatif Kota Denpasar, jumpa lagi dalam Art and Creative Talk. Tentunya bersama saya Ayu Sara Devi. Masih serangkaian acara Denpasar Festival 2020 yang diadakan secara virtual, tentunya bisa diakses melalui denfest.creativi.id. Nah, di Art and Creative Talk kali ini saya sudah kehadiran kaum milenial nih yang melestarikan dan juga mengembangkan budaya Bali. Langsung saja, ini dia wajah wanita gerabah. Oke, tapi bukan wajah gerabah ya. Oke, kita perkenalkan terlebih dahulu. Ini ada Kak Gel-Gel. Ya, halo. Halo. Saya Gel. Ada Kak Gede Godel. Nama bagusnya apa nih Kak? Nah, itu aja lah. Itu aja, nama beken ya. Dan juga ada Kak Jaya Harimurti nih. Selamat datang di DNA. Sekarang kita sedang berada di ruang exhibitionnya, ruang pameran dari DNA. Udah tahu DNA dong pasti kan? Sudah. Oke, dan pertama nih, kabar dari masing-masing teman-teman dari WWG. Kabarnya baik, sehat, tanpa COVID. Oh, Oke. sorry. Oh, itu wajib nih. Penting gitu untuk saya tahu sebenarnya. Ya, begitulah. Oke, semua sehat pastinya. Sehat semua. Kenceng. Ini sitang-sitang beli masa nggak sehat, sehat juga. Mama nggak selam. Nggak apa-apa. Kalau selam artinya beraktivitas, berkreasi kan, benar. Kesibukannya apa nih? Kalau saya bekerja di bidang pariwisata dan sebagai petani rumahan juga. Oke. Dan ngerjain ini juga sih. Untuk Pariwisata di bidang apanya nih? di Khususnya? reservation office. Ya? Di reservation. Oh, reservation office. Oh, di hotel jadinya ya? Ya. Masih aktif hotelnya? Masih. Oke. Kita masih berjaya di darat, laut, dan udara. Mantap. Kalau di gede nih, kayak Kalau saya sih masih di bidang videografer juga, tapi di wedding emang. sama kuliner lah. Makan-makan. Iya. Jualan. Oh, Dagang jualan. sate. Oh, dagang sate. Oke, nanti kita di belakang saya minta bungkus sebenarnya. Sip. Nah, nih Kak Jaya sibukannya apa nih sekarang? Ya, pura-pura sibuk. Oke. Nah, kita langsung aja ngomongin tentang wajah wanita gerabah. Set. Jadi buat yang belum tahu, wajah wanita gerabah itu adalah film dokumenter ya, kita bisa bilang ya. Ya. Nah, betul. kenapa nih bisa tiba-tiba membuat film dokumenter wajah wanita gerabah? Pertama itu kita sebagai generasi muda yang ada di Benong sebetulnya. Di Benong itu ada tiga warisan budaya yang harus kita jaga. Yang pertama itu ada legong, Oke. kedua ada Semar Gulingan, dan ketiga itu gerabah. Dan itu yang saya lihat dari kecil berjalan sebagai kearifan lokal di Banjar kami. Nah, lambat laun legong dan gamelan tabuhnya itu tetap berjalan dengan ada regenerasi dan sebagainya. Sanggar tetap bergerak, namun makin kesini di gerabah kok tidak ada yang ngambil gitu. Itu sih alasan awal kita membuat sebuah film dokumenter sebagai prasasti maya. Karena ke depan kita tidak tahu bentuk-bentuk apa yang kita bisa tinggalkan pada generasi berikutnya. Makanya ini salah satu gerakan untuk mengedukasi ataupun memberikan gambaran secara visual untuk pada masyarakat di rumah sih. Sebetulnya kita fokusnya dulu, tapi rencana ke depan kita akan meningkatkan ke mungkin di Kota Denpasar mulai dikembangkan ya. Dari mungkin kita bisa bergerak ke pameran ataupun dengan membuat katalog untuk penjualan dan sebagainya, untuk marketingnya lah, seperti itu. Oke, dari namanya aja wajah wanita gerabah. Jadi Ya. memang para pembuatnya itu adalah wanita. Betul. Dan saya lihat juga dari trailer wajah wanita gerabah itu rata-rata udah usia lanjut nih. Betul. Itu apa emang ada sejarahkah dari situ kenapa para wanita saja yang menggeluti dunia usaha gerabah ini atau gimana? Kalau dari sejarahnya dulu memang untuk gerabah kan memang sudah digunakan dari zaman purba ya. Karena pada masa itu memang gerabah itu digunakan sebagai food gathering atau mengumpulkan makanan, dan itu dilanjutkan terus menerus hingga sekarang. Itu sebagai warisan yang purba sekali menurut saya, gerabah tersebut. Dan kenapa wanita yang menggeluti dulu? Di Bali itu kan terkenal sebagai Bali Dwi Pajaya.
sebagai daerah pertanian. Nah, di kecenderungan yang menggeluti pertanian itu adalah yang lelaki, sedangkan yang wanita sebagai bekerja di rumah atau home industry di Gerabah ini. Maka daripada itu yang bergerak di Gerabah kebanyakan wanita memang dari dulu, karena yang pria di ladang seperti itu. Jadi emang industri rumah tangga gitu ya Iya. untuk usaha Gerabah ini. Nah dari Kak Gede Godel nih, ada tantangan nggak sih dalam proses produksi dari film dokumenter Wajah Wanita Gerabah ini? Kayaknya sih banyak ya tantangannya. Kalau dari Bisa tantangan diceritakan? sih dari pengrajin kita ke sana ingin membuat sesuatu, dia tuh nggak ngerti ini sebenarnya mau bikin apa gitu. Ya akhirnya lama kelamaan ya dengan rayuan-rayuan. Nah ini filmnya tanpa bayaran ya. Ini memang keikhlasan dan dengan alat seadanya kita bikin. Ya udah kita paksakan walaupun dia bibirnya tapi ya kita bentuk tim akhirnya ya jalan lah akhirnya. Kita sempat dimarah sama Marah-marah sih. Iya mungkin agak susah untuk apa ya? mendirect. Iya mendirect langsung, Ibu-ibu. apalagi dengan ibu-ibu. Ibu. Tapi ini bukan ibu-ibu lagi sebenarnya, Udah. sudah gadong-gadong, udah. Iya. Jadi, Lebih sulit lagi. jadi tingkat kesulitannya hanya pada komunikasi Iya, yang betul. terjalin di situ ya jadinya. Nah, jadi misalnya kalau di apa ya, secara bilangnya di film ini itu ada tujuan pastinya kan tadi selain untuk sejarah maya, apa mungkin ada tujuan lain atau harapan lain yang diinginkan dari teman-teman Wajah Wanita Gerabah ke depannya untuk generasi-generasi muda mungkinnya, karena penggunaan gerabah kan gak hanya untuk apa ya sarana upacara saja, jadi bisa untuk ya kehidupan kita sehari-hari juga bisa terpakai gitu, manfaatnya juga banyak. Mungkin ada harapan khusus nggak dari teman-teman Wajah Wanita Gerabah untuk generasi muda sekarang? Kalau dari generasi muda sih kita ingin mengedukasi dulu bahwa gerabah ini ada value-nya, ada nilai jualnya di masyarakat dan khususnya di Bali. Itu bisa kita gunakan sebagai penghias meja ataupun tempat tanaman dan tempat ikan ya betul. Dan saya juga concernnya juga masalah kedepannya nanti. Jika 20 tahun ke depan, bayangin kita di pura tuh ada tempat tirta kayak gitu yang terbuat dari gerabah. Nah, ketika 20 tahun lagi gerabah itu pecah, terus kalian taruh apa? Ember. Iya. Dimana nilai otentifikasinya kita, otentik nilai dari otentiknya itu di Bali itu. Apakah kita akan menggunakan produk Cina? Mau seperti itu. Ya, Dan saya lihat postingan kakak yang iya, itu sebuah apa ya? Sebuah cubitan ya. Kalau iya misalnya seperti nanti- cubitan, dan dasar saya juga bergerak apakah ini akan digantikan dengan produk-produk dari luar atau bagaimana, sedangkan manfaat dari gerabah itu banyak sekali. Contohnya kalau kita menyimpan air dengan ember dan jeding gitu. Kalau saya di rumah masih menggunakan jeding karena memang itu dari dulu, dari saya kecil memang sudah ada. Dan kalau kita rasain air dari kemasan, air yang diolah dan ditaruh di jeding, bedanya jauh sekali. jauh lebih segar. Saya dulu Jauh waktu lebih kecil segar. baru sering minum Iya, air dari makanya. topo gitu. Apa tuh? Apa beda bahasanya, mungkin saya anak kabupaten soalnya ya. Oh iya, saya anak Kalau Jaya ya. kalau dia susah Beda. sih. Jadi memang ada khasiat mungkin dari penyimpanan air juga, penyimpanan beras seperti yang kita Beras. tahu jadi pulu kan. Kayak bulu. Mm-mm. Terus dari kalau tempat tanaman juga bagus, apalagi Penyimpanan kita- arak juga bisa tuh sekarang. Iya. Penyimpanan apa? Arak. Oh, arak. Saya kira penyimpanan anak. Iya benar. Kalau hari-hari kan juga ada di Oh iya, seperti betul. itu. Sebelum dikubur dimasukkan Masa simpan pakai ember ke depan? Enggak sih, Mungkin. benar. Jadi emang harus ada yang mengembangkan gitu ya di Iya. generasi kita, apalagi dari film Wajah Wanita Gerabah itu udah kelihatan sekali kalau apa ya, dinominasi, bukan dinominasi lagi, semuanya itu dari ibu-ibu lanjut usia yang seharusnya bisa dilanjutkan lagi oleh mungkin sobat kreatif mau berusaha untuk apa ya, belajar lagi tentang pembuatan gerabah ini. Nah, untuk pembuatan gerabah nih kita udah ada ahlinya nih sekarang di sini. Mungkin Kak Jaya bisa kasih tahu proses dari pembuatan gerabah itu sendiri. Susah nggak sih sebenarnya buat gerabah? Kalau dibilang susah sih susah juga, harus butuh waktu juga
beberapa lama untuk membuat ya modelnya seperti inilah, cobek modelnya. Kita harus belajar dari yang kecil dulu, coblong dulu. Ada coblong tuh kayak alat sarana upakara gitu ya, yang kecil gitu. Habis itu baru mini size ini cobek, habis itu segala macam baru bisa buat. Dari prosesnya kita bisa ngambil tanah dulu. Nah, proses pengambilan tanah pun ada lagi beberapa prosesnya. Ada tanah pilihan gitu ya? Iya, ada tanah pilihan yang kita nggak bisa ngambil tanah yang ada kerikilnya gitu, harus dipilih lagi gitu biar jadi tanah halus baru diproses. Nah, dari pengumpulan tanah sampai ke tahap produksi itu lagi diproses dengan cara ditumbuk dulu tanahnya lagi supaya lebih halus, lebih legit gitu tanah melihatnya. Barulah kita pilih, digiling sebentar, kemudian dibentuklah seperti itu gitu. sesuai dengan orderan itu lah misalnya. Kemudian setelah jadi misalnya produknya dihaluskan lagi sedikit, lalu tahap penjemuran. Nah, tahap penjemuran itu kita harus nunggu cuaca terik banget baru bisa jemur. Nggak bisa setengah terik setengah hujan tuh nggak bisa ya tuh. Nah, masa global warming kayak gini jadinya agak susah ya kalau untuk pembuatan gerabah sendiri. Mungkin ada mau buat inovasi baru gitu, pembuatan ruangan khusus. Kemarin sempat ngobrol sama Kak Robi juga pakai solar dryer untuk pengeringan kopi sih sebenarnya. Tapi pakai greenhouse. Greenhouse. Jadi mungkin nanti kedepannya kalau wajah wanita gerabah sudah berkembang luas, pesat gitu ya. Kesaran juga mungkin kedepannya, karena kan penggunaan gerabah seperti yang tadi Kak Gagal bilang itu sangat penting gitu ya, juga selain untuk keperluannya atau fungsinya sendiri, juga untuk pelestarian budaya Bali gitu. Nah, mungkin kasih tahu deh teman-teman, karena kenapa sih kita harus menggunakan gerabah? Kenapa kalau misalnya pakai ember kenapa gitu, misalnya ada yang terlalu kritis gitu loh di rumah? Ya, balik seperti yang saya katakan tadi, apakah tidak mau merasakan air yang enak gitu. Bedakan dengan ember. Terus upacara-upacara kan ada tuh, kalau umpamanya upacara kematian menggunakan alat dari gerabah digantikan dengan ember, terus alat itu harus dihancurkan. Itu limbahnya gimana? Benar sekali. Berbicara tentang lingkungan. Terus ada suatu upacara itu dan gerabahnya itu harus dihancurkan. Hancurin ember, plak nggak hancur. Agak susah ya, sangat susah sebenarnya. Dan limbah yang dihasilkan juga berbahaya pastinya. Dan itu yang harus dipikirkan juga ke depannya. Apakah kita berbicara masalah alat-alat yang green gitu, yang cocok dengan lingkungan dan keberlanjutannya itu pun salah satu alatnya harus digunakan dari alam juga untuk menjaga kestabilan itu gitu. Nah, itu juga salah satu fungsi dari film dokumenter Wajah Wanita Gerabah untuk membuka mindset sobat kreatif di rumah untuk lebih beralih ke gerabah gitu, selain karena green living juga gitu, dan juga untuk melestarikan budaya Bali juga, karena ini udah ada dari zaman dulu, bahkan dari zaman tadi Kak bilang dari food gathering, dari zaman purba udah digunakan ini gitu. Pasti ini kan masa pakainya itu lumayan lama ya. Kalau misalnya tempat penyimpanan tirta itu kan sampai yang udah lumutan gitu masih bagus gitu loh. Itu keunggulannya, karena kalau gerabah masa expirednya nggak ada. Iya benar. Semakin tua dia semakin bagus. Contohnya kalau jeding tempat tanaman ataupun tempat ikan, seperti teman-teman sobat kreatif yang banyak yang kalian lakukan di masa pandemi ini, mungkin banyak yang bercocok tanam ataupun memelihara ikan, itu kan pakai jeding dan dari gerabah itu. Kalau semakin lama semakin berlumut. Itu kalau dilihat dari bentuk dan warnanya nanti kalau isi lumut tuh bagus sekali. Semakin estetik gitu ya. Masih estetik, betul. Itu kan menjadi nilai plus juga. Jadi makanan ikannya juga bisa ya. Kan lumutnya di luar, nggak di dalam. Agak susah ya. Lihatnya ke dalam. Di luar boleh
visualnya bagus sekali. Terus ya seperti yang saya katakan tadi, gerabah nggak ada masa expired, yang masa dulu pun untuk penggalian arkeologi juga menemukan gerabah itu masih ada beberapa yang utuh. Oh, luar biasa sekali. Jadi emang sebaiknya beralihlah ke gerabah kalau lebih hijau. Oh iya, kalau untuk bahan pokoknya kan tanah liat. Susah nggak sih sekarang nyari tanah liat? Kalau tanah susah kan? Nah makanya itu tantangan, cara menjawab tantangan itu nih kan, karena keinginan konsumen untuk mencari gerabah pasti ada aja kan. Nah tapi kalau bahannya agak sulit dicari tuh gimana tuh caranya? Nah kalau awalnya sih kan di Benau tuh masih ada lambat laun kita nyarinya ke daerah Tegal. Di Tegal udah mau hampir habis nih, kita nyari Kabupaten Semal, masih jauh nih. Nah masih reka-reka kalau nanti kedepannya bahan pokok bisa kita datangkan dari Jawa mungkin. Dan persaingan gerabah dari Jawa juga tinggi ke Bali. Kalau kalian lihat gerabah yang bentuknya sangat bagus dan modern sekali, kebanyakan datangnya dari sana selain dari kapal. Itu gerabah Jogja dan Lombok itu sangat banyak masuk pasar ke Bali. Apakah kita mau mau diambil alih gitu? Kita dijajah lagi. Dijajah secara ekonomi. Dari wajah wanita gerabah mungkin tidak ada inovasi untuk mengembalikan tanah liat gitu, gimana? Kalau mengembalikan dari tanah liat, saya bukan Tuhan ya. Saya bisa nyiptain tanah. Mungkin kita paling enggak kita cari dulu seperti yang Kumang katakan tadi, kita paling cari yang terdekat dulu, sumber daya alam yang terdekat dulu. Kedua, bentuk sumber daya manusia dulu. Buat apa ada sumber daya alam tapi sumber daya manusia yang ada sembarangan bohong. Iya, mending dijual tanahnya pakai are ya. Iya. Iya. Dan pasti kita juga mau sharing-sharing tuh semua pengrajin-pengrajin yang di Bali itu gimana solusi bagusnya untuk tanahnya ke depan. Kan kita mau ada event tahun depan jadi itu. kita harus buat sumber daya manusianya dulu. Yang paling penting itu kan itu yang kita ajak. Morte lah, kita ajak berdiskusi dulu, mencari semakin banyak orang-orangnya, bakal semakin banyak inovasi-inovasi yang keluar gitu kan. Mungkin kedepannya dari wajah wanita gerabah itu akan buat workshop mungkin atau gimana? Kita tidak muluk-muluk terlalu jauh ya, mengadakan workshop atau apa. Itu mungkin plan kita 2 tahun atau setahun atau 2 tahun ke depan. Yang pertama sih kita mau menyiapkan dulu yang SDM-nya dulu dari kita sendiri. Apakah kita akan bergantung dengan orang tua yang ada sekarang, ataukah apakah tidak ada tergerak hatinya untuk melakukan membuat ataupun belajar gerabah. Kedepannya seperti itu yang kita mau lakukan. Kita mau belajar lebih giat lagi untuk belajar membuat gerabah dan melakukan inovasi dari gerabah-gerabah tersebut. Kita akan tetap mempertahankan yang tradisional ke depannya, plan kita, tapi kita harus tetap adaptif dengan keadaan sekarang gitu. Ataukah kita mau bergerak ke kayak yang datang dari Jogja atau gimana, itu kan bisa kita rembukan nanti, kita tentukan nanti. Tapi sekarang kita plan dekat sih membuat katalog dulu mengenai gerabah ini, karena dari tempat lain pun sangat sulit cari gerabah yang tradisional seperti ini, yang masih buat seperti ini sudah jarang, dan kita mau memperkenalkan itu. Terus kita ingin juga meningkatkan nilai jual dari gerabah itu. Mungkin kita bisa tambahkan gambar atau cat atau apa, itu bisa ditaruh nanti sebagai penghias meja kerja kan? Kan ada gerabah-gerabah yang kecil, nggak mungkin dong. Iya, nggak mungkin di atas meja. Kecil-kecil. Buat pot yang lucu-lucu kan sekarang lagi zaman banget tuh tanaman, jadi mungkin dibuatin pot yang lucu-lucu atau yang warna-warni. Nantinya bisa jadi spot foto ya kan. Nah kayak gitu, ini terbuat dari gerabah juga kan ya? Iya, gerabah. Tapi kecil, bukan semuanya. Maaf. Lama bapak ya. Saya jobnya stand up soal. Oh, oke. Berdiri. Oke, berdiri. Jangan di otak. Nah, saya jadi lupa. Sorry. Nah jadi dari
apa ya namanya untuk bentuk-bentuknya sendiri nanti kedepannya juga akan dikembangkan lagi gitu ya. Juga mengikuti pasar lah modelannya ya. Kalau misalnya untuk berjualan online itu bukan dari Wajah Wanita Gerabahnya sih yang menjual, maksudnya dari Desa Binoh itu udah ada belum sih yang mengelola untuk diperjualbelikan secara online? Karena sekarang kan pandemi gini agak susah ya. Itu gimana? Kalau penjualan online sih kayak bisa itu plan juga ke depannya karena sampai sekarang belum ada dari pengepulnya itu belum ada, masih menjual secara tradisional, masih menunggu bola. Tapi kita ke depannya akan membantu mereka dengan membuatkan katalog dulu ataupun akun-akun penjualan dari e-commerce yang ada. Itu juga plan kita. Jadi kita buatkan satu wadah untuk mereka untuk lebih gampang untuk menjual. Dulu gerabah ini di Benoa sempat diekspor. Nah iya. 2002 terakhir ekspor ke Jepang dan Singapura. Nah, setelah itu vakum. Nah itu udah kosong, apa namanya? Nggak ada lagi. Nah mungkin itu promosinya mungkin perlu digalakkan lagi ke depannya karena semua sekarang kan serba online. Apalagi pandemi gini susah untuk keluar rumah gitu juga. Jadi kita yang harus menjemput bola gitu, bukan pelanggan yang ke tempat kita, tapi kita yang jadi pelanggan gitu ya. Nah dari namanya itu Wajah Wanita Gerabah, kenapa harus wanita aja? Kalau misalnya cowok-cowoknya nih yang buat gerabah boleh apa enggak? Kita kan seperti yang saya katakan tadi, kita membuat sesuatu itu berdasarkan apa kejadian yang masa lampau yang kita jadi lihat. ngikutin sejarah ya? Ngikutin sejarah, kalaupun nanti ada yang cowok-cowok mungkin namanya dirubah gitu, pria-pria gerabah gitu. Sayangannya GGS Waduh, gawat sekali, nanti semuanya bertaring ya, bahaya. Karena dari namanya aja Wajah Wanita Gerabah, tapi orang-orang di baliknya semuanya laki-laki. Kenapa nggak ikut gitu loh? Mungkin hanya menyalurkan aja karena ngikutin sejarah yang dulu ya. Jadi hanya kayak perpanjangan tangan dari mulut ke mulut untuk mensosialisasikan gitu betapa pentingnya gerabah dan generasi muda khususnya para perempuan, wanita-wanita di Binoh untuk belajar cara pembuatan gerabah itu sendiri ya dari ibu-ibu itu. Oke, terus juga pertanyaannya apa ya? Saya nanya gimana? Nah, kalau di tengah pandemi kayak sekarang ini masih ada produksi kah atau ibu-ibunya diistirahatkan dulu atau gimana kan berhubung usia lanjut rata-rata kan itu gimana? Masih ada produksi kah atau gimana? Masih ya. Masih bergerak karena hobi juga banyak. Iya. Hobi. Iya. Mereka kerjaan utama sekarang. Nah, rata-rata ibu-ibu sekarang emang nggak suka diem kan ya? Kalau ibu-ibu zaman dulu sih, bukan ibu-ibu sekarang. Emang nggak suka diem. Jadi memang pekerjaan pokoknya gitulah, pekerjaan utamanya itu adalah membuat gerabah. Selain itu juga meningkatkan imun mereka mungkin ya dengan pembuatan gerabah ini kayak bilangnya ya hobi itu sendiri kayak pengambilan waktu senggangnya mending gue buat gerabah gitu daripada rebahan aja gitu kan. Dan kalaupun itu kan memang kegiatan pokok mereka biasanya start dari jam 9 sampai jam 5 sore untuk kerja itu office hour mereka office hour kuat ya ibu di Binoh ini. Jam 9 sampai jam 5 itu rata-rata bisa satu orang bisa 5 ya, 5 sampai 6 gerabah, tergantung size juga. Kalau tambah gede ya makin lama, mungkin kalau yang kecil-kecil ini bisa sampai 7 gerabah. Nah itu juga bisa menjadi contoh ya buat kita para kaum milenial lah, kita bisa bilang walaupun di tengah pandemi kayak gini, walaupun situasi lagi acak adul, kita bisa bilang kita harus tetap berproses, kita harus tetap berusaha untuk walaupun belum menghasilkan seperti sebelum pandemi, tapi at least kita membuat sesuatu atau berkarya dan juga mengalirkan ilmu yang kita miliki untuk sebuah karya dan bisa meningkatkan imun kita juga gitu kan. Jadi memang perlu dicontoh juga kedepannya. Mungkin sobat sosial ingin belajar lebih lanjut tentang pembuatan gerabah bisa dicek Instagram, ada kan nih Kak? Ya betul. Ada. Bisa dicek, bisa dikasih tahu. Apa namanya deh? Instagramnya sama ya, Wajah Wanita Gerabah @Wajah Wanita Gerabah. Kalau Facebooknya Gerabah Binoh. Gerabah Binoh. Oke, nanti bisa dicek langsung aja Instagramnya. Nah untuk
film dokumenter Wajah Wanita Gerabah. Ada rencana untuk penayangan nggak sih Kak? Kalau rencana penayangan ada sih, cuma ada beberapa yang harus diperbaiki ya di film. Masih Karena belum itu tadi sempurna. susah ya lagi Masih belum sempurna, komunikasinya. terutama di audionya mungkin itu kayaknya masih diperbaiki. Nah, Nah. lalu Oh iya. penayangan nih penayangan. Penayangan kalau penayangan ya gimana ya? Mungkin belum ada rencana sih, belum ada rencana sih. fokus ke melakukan peningkatan Ya. penjualan sama Sosialisasi gitu ya. sumber daya manusianya dulu. Karena itu goal kita tahun ini, karena film itu sudah jadi, sudah kita sempat tayangkan dulu di Banjar waktu 17 Agustus 2018 kita tayangkan bersama waktu itu kebetulan ada KKN di sana yang membantu. Terima kasih KKN. lewat. Jadi ada kesempatan sekaligus mungkin anak-anak KKN di situ juga pengen belajar untuk pembuatan gerabah. Pasti banyak yang belajar membuat gerabah saat itu kan? Enggak ada. Oh enggak. Nah itu harusnya saat kesempatan itu harusnya. Saya juga baru pikir. Iya. Belajar ya. Saya kira saat itu mereka juga belajar. Biasanya kan ada tuh kayak kunjungan ke rumah-rumah warga. Saya kira ada mereka belajar juga untuk pembuatan gerabah. Karena kan yang KKN nggak cuma dari Desa Binu aja. Jadi mereka bisa kembangin juga sekalian promosi gitu loh, promosi gratis kan. Kan bisa setelah KKN bisa bawa skill pulang. Iya, Itu bawa soft skill itu kan juga. penting Siapa tahu sekali. belanja banyak juga kan? Iya gimana? Harusnya ya. Pikir. Belajar ngangkat ya kan? Oh iya. Jangan bantuin aja ya. Bantuin gendong. Nah tadi sempat dibilang mau buat pameran. Itu rencana pamerannya modelannya gimana? Pameran produk kah? Atau sekaligus ada workshop juga? Kalau rencana pamerannya sih mungkin tahun depan kita mau buat fokuskan dulu ke katalog, Kita sama siapin konsep-konsep. konsep-konsep Iya, dulu, sama kita mau juga mengumpulkan para pengrajin yang ada di Kita Bali. mau ngundang pengrajin Ya. di Bali semua. Kita survive bersama-sama karena itu adalah warisan Budaya tidak Bali. hanya di seluruh Bali. Karena dari zaman yang saya baca mengenai gerabah atau tembikar ini ada di mana-mana, di Buleleng, di Banyuasri ada, di Karangasem, Negara, Tabanan, dan Pasar. Itu ada semua. Tapi yang menjadi ciri khas dari gerabah Binu itu apa? Ada nggak? Kalau ciri khasnya kita masih mempertahankan bentuk yang tradisional seperti itu. Itu yang kita pertahankan, makanya saya katakan tadi kita akan tetap mempertahankan yang klasik ataupun tradisional, tapi kita akan membuat juga yang modern, yang masih dengan pakem-pakem tradisional yang bentuk dari langkah-langkahnya itu kita mau tetap pertahankan karena itu sebuah warisan. Kalaupun memang harus dirubah, kita juga adaptif juga. Iya benar sekali, harus tetap ada pakem supaya nggak hilang gitu ya ciri khas. Betul. Dan juga sejarah kita kan. Nah tadi tuh saya nanyain pameran, sebenarnya mau kode aja sih, sebenarnya nanti mau buat pamerannya di mana gitu. Mana ya? Mana ya? Kapal bintang. Loh, kenapa jauh-jauh di sebelah ini? Sini aja. Padahal di sebelahnya tuh ada gedung baru. Ada gedung ya? Iya, Bapak kebetulan sekarang lagi di ruang Ini ruang gedung apa ya? pamerannya. Ya, Ini gedung mungkin apa? Nah, ini ya, ini namanya Gedung Dharma Negara Alaya. Tadi kan udah sempat keliling-keliling gitu kan, udah sempat kesini lah pastinya. Pendapat kakak semua nih tentang Gedung Dharma Negara Alaya satu-satu. Saya dulu ya. Iya. Saya Itu tersesat. terakhir aja deh kan. Saya tersesat. Kok tersesat? Nah, first impression pertama kali nih mendengar Gedung Dharma Negara Alaya itu gimana sih? Pertama kali saya dengar sih, wah, itu sih, karena gedungnya udah luar bagus, dan ini pertama kali saya masuk ke dalam, dan saya lihat ada lukisan, ada mural, dan foto-foto. Juga saya ketemu foto Pekan Payung, itu adalah salah satu tonggak keberhasilan para pekerja gerabah menjual gerabah sampai di Pekan Payung. Kalau sekarang namanya Pekan Kembesari. Itu juga sebagai bentuk apresiasi ya Dharma Alaya sebagai kepada kegiatan-kegiatan dan pasar Tembur dulu ya, seperti gerabah dan lukisan-lukisan. Bisa lihat kegiatan banyak sekali, sangat impresif. Oke, kalau dari Kak Gede nih, Kalau pertama kali dengar
Dharma Negara Alaya itu saya kira ini ballroom loh. Ballroom dari luar kelihatan ballroom. Tapi setelah ke dalam tadi baru pertama kali sini. Semua kreativitas ditampung di sini. Dan ini tradisional, modern semua di sini lah. Bagus lah. Cocok ini kayaknya buat pamerannya. Dan tidak ada lagi loh. Maksudnya belum pernah ada pameran gerabah di Bali kayaknya. Benar sekali. Tidak ada, saya lihat di ini. Belum ada yang buat pameran gerabah, dan sekalinya ada nanti akan diselenggarakan di DNA. Harus ya, saya catat nanti. Doakan kita semoga berhasil. Iya, sekarang. Yang terakhir, jangan pura-pura lupa, itu bagaimana pendapatnya terkait Dharma Negara Alaya? Kalau Dharma Negara Alaya, saya udah beberapa kali sih. Tiap hari nggak? Karena ada episode juga kan. Pura-pura aja ya sebagai pengunjung. Kacamata dari seorang pengunjung. Perpustakaan juga. Kebetulan saya suka tidur. Tidur perpus. Jadi kayak Kak Jaya ini udah paham sekali ya tentang gedung ini karena emang kerja di sini ya. Rumah saya dekat. Oh, rumahnya dekat. Oke. Oke, jadi harapannya nih untuk generasi muda, apalagi udah disediakan wadah seperti DNA ini ke depannya supaya semakin kreatif dan aktif gitu untuk dan juga produktif pastinya. Mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda bisa disampaikan di kamera 1. Oh, pesan-pesan saya jangan lupa makan yang sehat. Iya, makan yang sehat menghasilkan pikiran yang sehat. Iya, betul. Kalau pesan saya tetap jaga kreativitas Anda, apapun bentuknya, mau kreatif dalam membuat dari dalam bentuk pemikiran ataupun kegiatan ataupun tindakan, itu sangat penting zaman sekarang, karena kita harus ke depan tuh harus bisa berdikari lah istilahnya. Kita tidak bisa menggantungkan diri kepada pekerjaan di luar ataupun dengan perusahaan-perusahaan, itu tidak mungkin. Kita lihat sekarang kita terpukul sekali dan disinilah kita harus menggali potensi kita. Itu sih. Oke, kalau dari Kak Gede Godel? Kalau dari saya, salah ya? Oh, salah orang. Kalau dari saya untuk generasi muda ke depan, untuk saya sih jangan pernah menyerah. Keluarkan semua ide-idemu semua, nanti suatu saat kamu akan mendapatkan something di masyarakat. Itulah. Tetap berkreasi gitu. Kalau dari Kak Jaya? Kalau saya boleh bilang sama. Enggak, harus ada inovasi yang lain dong. Siap. Untuk generasi muda, salam kreatif. Gimana salam kreatif? Iya. Ini salam kreatif. Sedikit bicara, banyak bergerak. Nah, benar sih, benar sedikit bicara tapi banyak bergerak. Jangan sibuk Kalau- mengeluh gitu ya. Kalau sekarang pandemi semuanya sibuk mengeluh. Aduh, benar disebut ke corona nih gitu. Daripada sibuk mengeluh, mending kita berkreativitas gitu. Belajar buat gerabah salah satunya atau browsing gitu kan. Karena semua Browsing jangan. browsing. Makan. Oke, maksudnya browsing untuk belajar. Oh, iya, iya. Gitu. Kan masih belum bisa keluar rumah, jadi belajar lewat YouTube gitu kan bisa. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir, pendapatnya terkait Denpasar Festival yang tahun 2020 ini diadakan secara virtual. Udah tahu kan pastinya kan? Kita udah tahu. Nah, jadi Denpasar Festival tahun 2020 ini diadakan secara virtual, baik itu pertunjukannya, terus juga platform untuk UMKM-nya, disediakan marketplace, jadi semuanya bisa berbelanja lewat satu pintu melalui platform denfest.creativity.id. Jadi lebih dipermudah gitu loh modelannya. Gimana nih pendapatnya? Yang biasanya melihat Denfest diadakan secara 3 hari di Gajah Mada, sekarang diadakan selama 3 bulan, 3 bulan. dengan cara virtual. Gimana nih pendapatnya? Kalau karena keadaan juga ya, yang mengharuskan, ini salah satu jalan keluar yang terbaik sih menurut saya untuk mengadakan festival dan sebuah terobosan baru bagi Kota Denpasar yang mungkin bisa dicontoh oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Terus dan sebuah hiburan juga, karena kita sudah hampir 11 bulan, 10 bulan. 10 dari Maret. Belum 10 ya? Maret. Itu
kurang lebih 6 bulan kita sudah menghadapi corona ini dan ini sebuah terobosan sih di masa pandemi. Bagus. Jadi emang bagus, idenya harus kreatif Ya. gitu. Kalau dari Kak Gede? Ya itu dah. Biar Kak Emang Yanto harus ditunjuk-tunjuk. nggak pernah menyerah sih seharusnya. Harus tetap masih ide ya. emang ide nggak pernah mati kan. Ide itu pasti selalu ada ide muncul. Nah ini digabungkan ya nggak pernah menyerah lah seperti ini. Dari Contoh. sisi apa ya, content creator, dari sisi videographer dan face diadakan virtual tuh gimana pendapatnya? Karena belajar komunikasi yang gampang sih sebenarnya sekarang emang itu kan. Iya. Ya, lewat video ya lewat audio visual gitu kan. Itu bagus idenya. Oke, kalau dari Kak Jaya, Kalau ya saya mungkin suka ngajak ceweknya jalan-jalan gitu kan kalau di Gajah Udah Mada. punya Udah punya cewek dia, gosip jadinya. Itu gimana? Ngambil turang bisa sih. Biasanya kalau dan pas ngajak pacar gitu kan, sekarang virtual Kerja. tuh gimana? Kerja. Ini gimana Kak Jaya? Kalau menurut saya Renkas di tahun 2020 ini menurut saya bagus sih, karena daripada nggak ada hiburan kan, Benar. mending streaming dan fresh. Dan fest.creativity.id Nah. gitu. Jadi daripada Bisa belanja lagi. bisa belanja Iya. lagi, nggak usah kemana-mana, di rumah aja di rumah. nonton dapat, makan dapat, nggak cuma makanan lagi, ada berbagai produk-produk juga. Mungkin Baju. nanti ada gerabah bisa masuk di situ, boleh. Nanti dicek aja di danfest.creativity.id, oke? Oke, Siap. siap. Oke, terima kasih banyak nih waktunya dari teman-teman Wajah Wanita Gerabah Thank you. udah menyempatkan waktunya ke DNK, terus juga udah sharing ke kita di sini di Art and Creative Talk. Terakhir, saya minta foto bareng, boleh nggak? Nggak tahu, saya mau selfie. Saya harus kasih makanan Instagram saya, Oh, jadi kita harus iya. selfie, oke? Selebgram ya. Iya aja. Dari mana nih? Dari sini aja deh. Kok Kak Jaya mau pegangin? Boleh. Jalanan. Ikut juga dong. Mana nih? Salam kreatif. Satu, satu, dua. Oke, terima kasih. Mohon maaf, HP saya nggak ada white-nya. Oh kan? iya. Oke, terima kasih sekali lagi waktunya. Thank you. Baik Sobat Kreatif, itu dia tadi perbincangan kita udah mengulik sedikit tentang Wajah Wanita Gerabah, terus juga proses pembuatan gerabah di Desa Bingno. Jangan kemana-mana, tetap menyaksikan Denpasar Festival tentunya di platform danfest.creativity.id. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah!